seperti Anda katakan itu kan, kalau di kampung-kampung seperti mempelajari dekat ya, Ya. itu kan masuk wilayah-wilayah ya katakan seperti agama lah kan. Biasanya kan orang kampung-kampung kan berbicara seperti itu, ilmu hakikat, marifat, macam kan. Ya. Ya, secara tidak sadar sebenarnya kan sudah masuk kategori berfilsafat. Ya. Tapi bagaimana Anda mengamati perkembangan model-model hal seperti itu? Kembali lagi ke channel Kayu Malaysia. Kali ini kita ingin mengulik sedikit tentang kehidupan mahasiswa. Sebelumnya mengenai latar belakang ya, bagaimana bisa kuliah, apakah dorongan itu mengenai video sebelumnya. Kali ini kita ingin membahas kehidupan atau realitas mahasiswa itu sendiri. Apakah dia itu hanya bersenang-senang dengan dilabelisasi dengan kuliah? Sebagian mahasiswa ada, tapi tidak kita bisa katakan semua ya, tapi sebagian. Dan sebagian juga ada yang memang belajar sungguh-sungguh. Nah, spekulasi masyarakat itu menganggap mahasiswa orang yang sudah mengenyam pendidikan yang tinggi, yang wow lah. Apalagi di kampung-kampung ya, ketika memandang seorang yang sarjana di kampung itu sangat wah sekali di pandang masyarakat. Ya, jadi tanpa berbasa-basi kita sudah ada kedatangan tamu yang sebelumnya di video itu, ini kita datangkan lagi mengenai kehidupan mahasiswa ini seperti apa, bagaimana dari sudut pandang Usman sendiri. Ya, terima kasih. Ya. Sebelumnya itu ya seperti layaknya manusia, kalau kehidupan semua mahasiswa itu tidak ada yang membedakan. Mereka makan, tidur, istirahat, hangout dan lain sebagainya. Ya. Tapi di luar sisi kenormalan itu kan semua orang makan, minum, tidur segala macam. Ya. Tapi di luar sisi itu, apakah memang sesungguhnya mahasiswa ini ya benar-benar belajar? Kan terkadang ada yang hedonis itu tersebut hanya untuk senang saja. Tapi bagaimana tanggapannya? Ya. Kalau menurut saya sih semuanya biasa aja sebetulnya. Cuma kan telah disebutkan saudara juga di awal bahwasanya ada sebagian mahasiswa yang memang bersungguh-sungguh dalam perkuliahan. Ada juga mahasiswa yang sukanya head down dan lain sebagainya. Itu kan tergantung kepada mahasiswanya itu sendiri. Namun itu kan tidak lepas dari lingkungan. Ya. Kita bisa lihat sendiri bahwasanya mahasiswa yang berada di lingkungan yang organisasi aja biasanya masih main game dan lain sebagainya, itu kembali lagi ke individu. Tapi kalau menurut kacamata secara umum, orang yang berorganisasi itu setiap malamnya diskusi dan lain sebagainya lah. Oke, mengenai ngomong-ngomong diskusi hedonis mahasiswa itu sendiri, Usman sendiri itu di bagian mahasiswa yang mana kira-kira? Apakah suka diskusi atau yang suka bersenang-senang saja kan? Ya. Nah, gitu. Kalau saya diskusi juga senang. Ya. Yang senang-senangnya saya juga senang. Jadi saya ini sebetulnya netral. Jadi ada waktu saya untuk diskusi, ada waktu saya untuk senang-senang. Karena memang otak itu kan juga perlu refreshing. Jadi nggak selamanya juga senang-senang, nggak juga selamanya itu kita harus berdiskusi. Ya. Ngomong-ngomong mengenai diskusi, Usman sering diskusi apa aja biasanya di wilayah-wilayah mahasiswa itu? Ya, kalau saya tergantung tempat. Ya, biasanya kalau saya di organisasi saya, itu bahasnya itu tentang biasanya filsafat. Nah, ini biasalah kan. Biasanya filsafat, biasanya tentang kenegaraan dan sebagainya. Cuma kalau ke teman-teman biasanya itu diskusinya tentang kedepannya nanti mau seperti apa. Setelah itu diskusi tentang perkuliahan sebelumnya, tugas-tugas sebelumnya, PR-nya ada apa enggak, tugasnya apa ada atau enggak, ya seperti itulah. Ya, mengenai berbagai macam tema-tema diskusi lah ya yang digeluti.
Tapi ada tema yang menarik nggak dari Usman, dari pembahasan diskusi yang dilakukan? Sebetulnya semuanya menarik, apalagi mengingat ilmu itu luas. Nah, Kalau kita mau menggeluti satu bidang saja, kemungkinan kita nggak usah organisasi, kita kuliah aja. Jadi kita belajarnya itu aja. Cuma kan ilmu ini luas, kita boleh belajar filsafat, kita boleh belajar ini. Kecuali kita berada di jenjang S2 atau S3 yang mana ketukanan ilmunya itu memang sudah kuat, sudah paten. Kalau yang setara masih S1 ini biasanya masih senang-senang lah dalam berdiskusi, itu temanya umum aja. Cuma kalau ditanya ada nggak sukanya salah satu atau itu, saya semua sih. tapi yang ini yang lebih mengkhususkan gitu, misalnya di bidang politik gitu, saya lebih senang gitu, dengan saya mendalami gitu. Tapi ada nggak seperti itu? Kalau saya semuanya senang semua, politik senang, filsafat senang. Karena dengan berfilsafat kita bisa membuat politik, kita berpolitik kita juga bisa berfilsafat. Jadi semuanya menurut saya Ya, seimbang aja. menarik ini mahasiswa berfilsafat ya. Tapi mengenai filsafat itu sendiri kan biasanya hanya di kalangan-kalangan mahasiswa ya. Kalau kita konteks daerah kita, itu jarang ditemui ya. Kita hanya menemui kajian-kajian filsafat itu hanya di dunia perkampusan. Kalau kita bandingkan di daerah kita ya. Misalnya di SMA kan belum menyentuh, tapi hanya sebagian-sebagian sedikit saja. Itu belum ada diskursus yang memang melakukan secara intensif diskusi-diskusi mengenai filsafat. Jadi bagaimana menurut Usman terkait mengenai filsafat ini? Apakah cocok kita implementasikan ke daerah kita? Ya, sebelumnya itu kan memang untuk berfilsafat itu ada beberapa bagian. Ya, Yang pertama kita itu berpikirnya sistematis, berpikir. ya sebelum masuk itu saya ingin menanyakan dulu ya, terkait filsafat. Sebenarnya apa sih itu filsafat? Ya penonton mana tahu. Nah, Secara sudut pandang Usman saja kan bebas. ya kalau orang kampung saya biasanya nyebutnya itu ilmu hakikat. Ya. Kalau secara istilah Philo dan Sophia itu. Kalau secara bahasa ya filsafat itu ilmu. Ya seperti Ya. begitulah. Sesuai definisi-definisi itu nanti baru kita bisa simpulkan apa itu sebetulnya filsafat. Mudah saja itu. Sebetulnya tinggal teman-teman mencari di internet aja. Jadi teman-teman bisa mempelajari lebih dalam. Ya, kalau memang di internet diserahkan. Tapi saya minta itu sudut pandang Usman bagaimana kita mengimplementasikan atau pengajaran filsafat lah di Gayung Utara itu. Apakah bisa? Kan orang kan belum mengenal, masyarakat belum mengenal. Yang hanya mengenal pelajaran IPA, IPS. Ya, tentunya mereka pastinya bisalah berfilsafat. Ya. Karena salah satu kita berpikir aja itu sebetulnya sudah berfilsafat. Hanya saja kan ya itu tadi perlunya kita sistematis dalam berfilsafat, itu harus sistematis, radikal atau sampai ke akarnya, universal dan lain sebagainya. Cuma nggak semua orang berpikir itu bisa dikatakan berfilsafat. Hanya saja kalau implementasinya di kampung kita kemungkinan ada yang berfilsafat. Hanya saja jarang diketahui aja. Yang seperti Anda katakan itu kan kalau di kampung-kampung seperti mempelajari kan ya. Ya. Itu kan masuk wilayah-wilayah Jakarta kan seperti agama lah kan. Ya. Jadi kan orang kampung-kampung kan berbicara seperti itu. Hakikat, marifat, Ya. macam kan. Ya. Ya, secara tidak sadar sebenarnya kan sudah masuk kategori Berfilsafat. Ya. Tapi bagaimana Anda mengamati perkembangan model-model hal seperti itu Di kampung. di kampung-kampung itu? Di kampung-kampung. Ya. Nah, kalau di kampung-kampung itu sebetulnya sudah banyak yang berbicara tentang filsafat itu. Bahkan ada kata-kata yang sampai sekarang saya masih ingat, itu nomor teleponnya Tuhan. Ini wilayah filsafat yang kontologi ini. Ini masuk ke yang ke agama kan. Ada saking hebatnya atau saking kritisnya dia berpikir itu, dia sampai bilang bahwasanya ini nomor teleponnya Tuhan. Oh, itu kencang sekali. Kalau orang-orang biasa atau orang-orang awam yang masih
belum adalah pengetahuan tentang itu, mungkin sebagian akan menganggap dia gila. Namun setelah dia jabarkan atau dia rincikan bahwasanya nomor telepon Tuhan itu dari misalnya maghrib ada 3 rakaat, berarti nomor yang pertama ada di angka 3. Ya. Setelah itu isya 4 rakaat, maka ada di nomor 4. Ya seterusnya begitulah. Jadi kan kalau sebagian yang awam-awam mungkin, apa ini? Ini sesat ini. Iya. Ini apa ini? Kan gitu. Aneh-aneh aja kan. Ya aneh-aneh. Memang sebetulnya kalau kita lihat, dia kan itu pemaknaan sholat ya. Pemaknaan sholat kan? Ya, pemaknaan 3, 4, 4 terus 2. Hmm. Pemaknaan sholat. Kalau kita yang awam, memang menganggap sesuatu itu hal aneh. Ya. Kan ini bukan ajaran kita. Kayak memang gitu kan. Ya, Orang-orang ya. beragama sulit menerima perbedaan. Padahal perbedaan itu adalah suatu hal yang niscaya sebenarnya. Sebenarnya kita hanya toleransi saja, sikap kita kan menerima keterbukaan. Tetapi menurut Usman, kan pengalaman-pengalaman kampung ini kan sangat menarik ya. Nah, Sangat menarik. Orang berbicara, dekat, dan segala macam. Sebenarnya di kampung-kampung itu sudah menyebar hal itu, tapi tidak mengetahui ini. Pelajaran bisa dikategorikan kalau di Arab kan sebenarnya hikmah. Dan ini kan sesuatu yang menjadi fundamental sebenarnya dalam hidup kita. Kita menanyakan sesuatu kan keberadaan. Yang cenderungnya sebenarnya begitu. ya. Tapi kita melihat orang beragama hanya ini sebenarnya konten sensitif ya. Kita lihat, iya kita bisa melihat secara fakta. Orang-orang di kampung kan, ini udah benar ya, terima aja kan. Tapi bagaimana tanggapan Usman orang yang seperti itu beragama secara tradisional kalau dikatakan itu? Ya, di dalam suatu ilmu itu kan juga mempunyai tahapan. Di dalam pemahaman juga memiliki tahapan. Ya. Jadi ada beberapa tahapan. Yang tahapan pertama, ada juga orang yang memang berilmu tapi dia tidak memaknai. Ada yang memiliki makna tapi dia nggak kritis terhadap makna itu. Ada yang kritis tapi lupa terhadap yang kedua yang tadi, yang sebutkan di awal. Itulah mengapa mereka itu paling kalau sudah mendengar ya udah mendengar aja. Jadi nggak ada tindak lanjutnya. Dari misalnya kata dia nggak ada tindak lanjutnya lagi. Apa ini paling dia cuma mendengar udah begitu Begitu. Iya, karena memang kalau kita sebut kenapa di sana itu kita sudah mengajarkan begini, tapi mereka nggak bisa toleransi, mereka nggak bisa ini. Sulit mengkritisi. Ya. Kalau kita kritisi itu kan ada Nah, misalnya sentimen. Akhirnya itu kan itu kalau kita yang menekan itu pastinya sensitif. Bisa dibacok. Bukan bisa dibaca, dibuang dari kampung. Tapi kan ya itu, setiap orang pemahamannya beda-beda terhadap sesuatu itu, pemahamannya beda-beda. Jadi mereka ada yang memaknai, ada yang tidak. Seperti itulah. Jadi sulit untuk mengatakan, ini orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Tapi ya kita harus berfilsafat juga, yaitu kebijaksanaan kita itu seperti apa dalam menanggapi hal-hal yang seperti itu. Oke. Menarik ya, kalau bahas filsafat ini enggak cukup 20 menit. Ya, ini kok langsung bahas filsafat ini. Ya, ngomong-ngomong dengan filsafat, tetapi Usman sendiri tertarik dengan bacaan-bacaan apa aja dalam segi literasi? Kan mahasiswa nih penuh dengan hidup literasi kan? Ya. Nah, Usman tertarik dengan baca-baca buku apa? Kalau saya sih yang terutama, yang paling utama lah tujuan saya dulu itu kan kuliah. Jadi biasanya saya kan jurusan sastra lah, bahasa Indonesia itu kan sastra. Jadi paling baca-baca novel. Setelah itu kalau udah beda lagi, misalnya tergantung mood sih kalau saya. Kalau moodnya baca buku A, ya baca buku A. Kalau baca buku B, ya buku B. Tapi kebanyakan sih ada di novel juga, jadi filsafat juga lah. Tapi puisi-puisi suka nggak? Baca-baca puisi-puisi? Kalau puisi ya kayak